Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Fisika dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 240121647. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo, siswa kelas 11 dengan materi fluida dinamis. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, siap. Silahkan ketua kelasnya. Siapa? Oke, Jovana, silahkan dipimpin berdoa dulu ya, rekan-rekannya. Silahkan dipimpin. Siapa berdoa? Doa mulai. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu ya. Airin Puspita, Andin, Anisha Syafina, Ardita Rahma, Ayu Kristiana, Cesia, Daren Ega, Davina Sekar, Dea Agustin, Diana Fitriani, Diana Kendri, Didit, Duta Bella, Dwi Lestari, Gadis Kurnia, Helena Bunga, Ike Fitria, Indana Amalia, Indrianingsih, Jovana, Marsha, Nia Kurnia, Rahma Amelia, Rifatul, oh sakit. Salul, Vibranio. Oke. Berarti hari ini yang tidak hadir adalah Rifatul ya, sakit. Oke. Semoga yang sakit segera sembuh ya. Amin. Oke. Untuk membangun semangat belajar kalian,
Saya minta tepuk siap dulu ya. Oke? Oke ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Sebelum kita langsung ke materi ya, saya mau bercerita dulu. Di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalian pernah melihat penyemprot obat anti nyamuk yang disemprotkan itu? Pernah? Pernah lihat itu? Terus pernah lihat pesawat terbang? Pernah lihat pesawat terbang? Nah, pesawat terbang, kemudian alat penyemprot nyamuk, itu menerapkan prinsip apa dalam fisika? Pakai fisika apa enggak sebenarnya? Pakai. Itu pakai prinsip apa? Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke. Nah, penyemprot nyamuk sama pesawat terbang ya itu nanti dia bekerjanya itu menggunakan prinsip fluida dinamis ya, pakai itu. Jadi menerapkan prinsip fluida dinamis. Maka hari ini kita akan mempelajari fluida dinamis. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui dan menganalisis debit dalam permasalahan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa mengaplikasikan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kita bisa mengetahui hukum Bernoulli. Gitu ya. Nah, sebelumnya sudah disiapkan alat-alat untuk pembelajaran hari ini, bukunya sudah disiapkan? Sudah, kalau sudah, ditaruh di meja semuanya. Ada alat tulis, ada buku, silahkan ditaruh di meja. Gitu ya? Oke. Sudah siap semuanya perlengkapan untuk belajarnya hari ini? Sudah? Oke. Kalau sudah, di sini silahkan diperhatikan video. Saya punya video di depan ya. Silahkan diperhatikan video yang saya tayangkan ini. Nah, silahkan diperhatikan ada video di situ. Silahkan diperhatikan dulu. Oke, video tersebut video ngapain? Oke, videonya adalah video menyiram bunga. Jika kalian perhatikan, ya, ketika menyiram bunga itu selangnya dipencet sama tidak dipencet, itu sama apa beda aliran airnya? Beda. Ya. Kalau dia dipencet, aliran airnya itu mengalir jauh. Tapi kalau dia tidak dipencet, dia ngalirnya hanya dekat saja. Iya enggak? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena luas penampang itu lubangnya selang itu mempengaruhi kecepatan air yang keluar. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan materi selanjutnya. Nah, ini. Jadi, kita nanti mempelajari fluida dinamis. Ya. Di dalam fluida dinamis, itu nanti ada fluida ideal. Ya.
fluida atau zat cair dikatakan ideal itu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama adalah incompressible. Incompressible itu artinya adalah perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah tidak mengalami gesekan. Sedangkan sifat yang ketiga adalah alirannya stasioner. Ya. Jadi fluida dikatakan ideal jika memiliki 3 sifat tersebut. Gitu ya. Itu namanya fluida ideal. Kemudian, fluida ideal itu mempunyai garis arus. Garis arus, apakah itu garis arus? Garis arus itu adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis. Dia bisa lurus atau melengkung. Yang jelas ujung dan pangkalnya. Jika digambarkan garis dalam fluida, garis alur dalam fluida itu nanti gambarnya ada 2 seperti ini. Yang pertama ini namanya adalah aliran laminar. Ya, kalau laminar berarti dia arusnya sejajar. Itu kalau laminar. Kemudian yang kedua alirannya namanya adalah turbulen. Turbulen itu berarti dia muter di bawahnya. Nah, aliran laminar ini pernah dijumpai di mana? Laminar yang lurus seperti ini? Di dalam selang. Ya kan? Kemudian yang turbulen itu kita jumpai pada sungai. Yang ada dam sungainya. Ya kan? Dia kan alirannya seperti ini ketika sampai bawah atau air terjun. Ya, itu namanya garis arus. Tuh. Terus selanjutnya ada ini, persamaan kontinuitas. Di dalam persamaan kontinuitas ini, sebelum kita ke persamaan kontinuitas, kita mengenal debit dulu. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa hari ini kita mempelajari debit dulu kan? Ya. Nah, debit itu definisinya atau pengertian dari debit itu adalah ini, besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Itu namanya adalah debit. Nah, sehingga debit itu bisa saya tuliskan dalam persamaan matematisnya, debit sama dengan volume fluida dibagi dengan selang waktu. Atau bisa ditulis Q sama dengan V per T. Di mana Q itu adalah debit, kemudian V besar itu adalah volume, T kecil itu adalah waktu. Nah, volume satuannya meter kubik, waktu satuannya adalah sekon. Maka debit satuannya adalah meter kubik per sekon. Misal ada yang tanya, volume kan satuannya nggak mesti meter kubik, ada yang liter, ada yang mililiter, ya kan? Tapi satuan SI-nya adalah meter kubik. Ketika dia masih dalam liter, berarti harus dikonversi ke meter kubik. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti sama dengan berapa meter kubik? Berarti naik 1 kan dia? 10 pangkat min 3 meter kubik. Itu, jadi diubah dulu sebelum dimasukkan ke rumus.
Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kok tiba-tiba muncul rumus Q sama dengan A kali V. Tadi dikatakan bahwa rumusnya Q sama dengan V per T. Kok bisa ada dua? Dari sini, ya. Kan rumus awalnya adalah Q sama dengan volume per T, gitu kan? Nah, volume itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas itu adalah A kali tinggi per T. Nah, karena S per T itu sama dengan kecepatan, maka rumusnya jadi Q sama dengan A kali V. Boleh pakai A kali V, boleh pakai yang Q sama dengan V per T. Tergantung apa? Tergantung soal yang diketahui. Sampai sini ada yang ditanyakan? Di sini saya punya alat praktikum ya. Ini nanti kita praktikum mengenai debit. Jadi ini ada apa namanya? Ada botol, kemudian tutup yang saya lubangi, ya kan? Nah, silahkan diamati, ini ada botol, ada tutup, ya kan? Terus kita nanti mau praktikum apa? Praktikum apa kita? Praktikum fluida. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah dibentuk ya kelompoknya. Oke, kalau kelompoknya sudah dibentuk, silahkan perwakilan kelompok mengambil alat praktikum ini di sana. Ya, satu kelompok satu. Gitu ya. Silahkan diambil. Silahkan. Silahkan diambil. Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah, ini ya. Ini ada lembar praktikumnya. Kita bahas bareng-bareng dulu sebelum kalian praktikum. Oke. Sudah. Sedikit lagi. Jika sudah selesai menghitung sampai diameter yang keempat ya, silahkan nanti dihitung aliran air atau debit aliran air pada tabel yang paling kanan. Ya. Nah, pada tabel yang paling kanan itu nanti silahkan dihitung. Di situ volume dibagi dengan waktu. Volumenya mana? Volumenya itu yang tertera di botol tersebut. Gitu ya. Oke, silahkan. Mana yang ini sudah menggambar? Ya. Ini tulis saja. Berarti kan ini jawabannya 0,02 toh. Ininya ngikut nanti. Tinggal di sini 0,02. Ini 0,06. Terus 0,125. Terakhir 0,25. Ininya sama semuanya kan? Kalau dia sama semuanya, tulis di atasnya sini aja. Dalam kurung kali 10 pangkat min 3. Gitu. Angkanya langsung di sini ditulis ini aja. Oke, sudah ya? Diskusinya sudah. Silahkan ini nanti maju presentasi ya. Silahkan maju satu kelompok, semuanya maju. Dan dibacakan hasilnya satu orang. Nanti silahkan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Bagaimana hasil kelompok yang maju tersebut. Gitu ya. Jadi yang lainnya menanggapi apa yang dipresentasikan. Paham maksudnya? Paham? Silahkan kelompoknya Amel. Kelompoknya Amel silahkan maju. Silahkan maju, hati-hati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Amelia. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami dari LKPD dengan judul debit aliran fluida. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil pengukuran kami. Nomor 1 dengan diameter lubang 0,5, luas lubang 0,25, 0,20, waktu 27 second dan debit aliran fluida 0,01. Nomor 2 dengan diameter lubang 1, luas lubang 0,78, waktu 7 dan juga debit aliran fluida 0,7. Dan yang ketiga, diameter lubang 1,5, luas lubang 1,76, waktu 3 second dan debit aliran 0,16. Dan yang terakhir adalah nomor 4, diameter lubang 2, luas lubang 3,14, waktu 2 dan debit aliran fluida 0,25. Pertanyaan dan diskusi. 1. Buatlah grafik hubungan debit aliran fluida terhadap waktu. Di sini grafik kita adalah rumus. Dan yang kedua, buatlah grafik debit aliran fluida terhadap luas lubang. Ini ada macam-macam. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan aliran fluida dengan waktu? Hubungannya itu berbanding terbalik. Dan nomor 4, bagaimana hubungan luas lubang dengan debit aliran fluida? Sama teman-teman, berbanding terbalik. Kesimpulan dari LKPD kami ialah faktor yang mempengaruhi debit aliran air adalah luas lubang, waktu, volume, dan kecepatan aliran. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lainnya? Dari hasil pemaparan kelompoknya Amel? Apakah ada? Tidak, mungkin tidak ada. Ya, silahkan ditutup kalau tidak ada. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Aku hebat, aku hebat, kita hebat, 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 hebat. Oke. Tujuan dari praktikum tadi adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi debit aliran air. Ya kan? Nah, faktor yang mempengaruhi aliran debit air itu adalah ada waktu, kemudian ada luas penampang, ada kecepatan aliran, terus ada lagi tekanan. Nah, dalam praktikum tadi itu kalian sudah membuktikan bahwa persamaan yang saya jelaskan Q sama dengan V per T. Di praktikum kalian itu tadi sudah menjelaskan bahwa aliran debit air sebanding apa berbanding terbalik dengan waktu? Berbanding terbalik. Apakah sama dengan persamaan ini? Q dan T ini berbanding terbalik, ya. Oke, berarti dalam praktikum itu kalian sudah berhasil. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, itu. Jadi selanjutnya setelah kalian melaksanakan praktikum, kemudian tadi sudah saya kasih materi, hari ini saya kasih soal, silahkan dikerjakan secara individu. Setelah itu silahkan dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Ya, oke. Silahkan. Ini soalnya saya bagikan. Nih. Silahkan dikasih nama, nanti dijawab ya. Kemudian setelah selesai dikumpulkan bersamaan dengan hasil praktikumnya tadi. Gitu ya. Oke, semuanya sudah mengumpulkan? Oke. Pada hari ini apa saja yang dapat kita pelajari? Apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini? Yang pertama kalian mengetahui apa? Fluida dinamis. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri fluida ideal. Apalagi selain itu?
Mengetahui apa? Oh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi debit aliran air. Terus apa lagi selain itu? Persamaan dari debit. Oke, untuk hari ini materinya itu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas mengenai penerapan dari asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sampai sini silahkan perangkat pembelajarannya atau alat pembelajarannya silahkan dirapikan. Silahkan dirapikan dulu alat belajarnya, silahkan dimasukkan tas. Sudah dirapikan semuanya? Oke, ditutup Ren, sudah. Nah, oke. Sudah semuanya untuk hari ini? Sudah, oke. Bagaimana kesan kalian untuk pelajaran hari ini? Seru, kemudian? Hebat. Kemudian ada yang menyenangkan. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan ketua kelasnya, siapa tadi? Jovan ya. Silahkan Jovan memimpin berdoa. Silahkan dipimpin. Persiapan doa. Doa mulai. Baik, sebelum kita tutup ya, ada sedikit pesan moral dari saya. Perubahan kecil dalam hidup manusia itu sangat berarti. Karena perubahan kecil di dalam hidup itu bisa merubah menjadi perubahan yang sangat besar. Ya. Nah, maka rubahlah hidup kalian dari yang kebiasaan kecil sedikit demi sedikit, maka itu nanti akan merubah hidup kalian secara keseluruhan. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang kamu usahakan sekarang itu tidak langsung kita nikmati besok, tidak langsung kita nikmati bulan depan. Ya. Tetapi apa yang kita usahakan, proses kita sekarang ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Ya. Maka dari itu, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih bisa sekolah, usahakan kalian itu bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita kalian. Semuanya punya cita-cita? Ya. Punya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini semoga mengesankan bagi kalian.
Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.